Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nursakhul Ilmi dari S2 BK Offering A21. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavior di SMA Negeri 7 Malang. Nah, tujuan dari disusunnya RPL ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat UAS mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan dan konseling. Berikut saya paparkan terkait dengan RPL konseling kelompok yang telah saya susun. Untuk komponennya, layanan responsif, bidang konselingnya adalah pribadi, fungsinya adalah kuratif. Nah, adapun nama konseli dan inisialnya terdapat 5 anggota kelompok. Ada AS dari kelas 10 IPS 2, AG kelas 10 IPS 3, DE kelas 10 MIPA 2, EF kelas 10 MIPA 4, dan MI kelas 10 IS 1. Nah, untuk waktu pertemuannya 2 kali 45 menit dan ini merupakan pertemuan yang pertama. Kenapa dibuat 2 kali 45 menit? Karena nantinya untuk 1 kali 40 menit pertama adalah untuk membina hubungan kelompok agar terjalin hubungan yang sangat baik, dan selanjutnya baru melaksanakan eksplorasi terkait dengan masalah dari setiap anggota kelompoknya hingga akhir. Nah, adapun masalah yang dibantu tentunya dalam konseling kelompok ini nantinya ada 5 masalah yang akan dipaparkan oleh setiap anggota kelompok. Nah, di sini masalah yang dibahas dan disepakati oleh anggota kelompok adalah masalah dari anggota kelompok 3, yakni masalah dari DE. Nah, ia mempunyai anggapan bahwa dirinya kurang sempurna daripada orang lain. Anggota kelompok 3 merasa bahwa dirinya sangatlah lemah dan mempunyai sisi negatif yang sangat banyak dibandingkan dengan teman-temannya. Misalnya, setiap tugas yang dikumpulkan, ia merasa tugasnya tidak lebih baik daripada teman-temannya. Hingga saat ini anggota kelompok 3 ini dengan inisial DE selalu berkaca dari temannya sebelum mengerjakan sesuatu dengan harapan apa yang dikerjakan akan lebih baik ataupun setara di mata konseli ataupun di mata DE ini dan di mata orang lain. Dalam hal ini, anggota kelompok memiliki irrational belief terkait dengan demandingness dan global evaluation of human worth yang dominan. Nah, adapun tujuan umum layanan yakni membantu anggota kelompok 3 untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan produktif. Tujuan khusus dari layanan ini yang pertama adalah anggota kelompok 3 dapat mengubah pikiran yang irasional menjadi lebih rasional, dapat menjadi pribadi yang percaya diri dalam lingkungannya dan tidak membanding-bandingkan, dan yang terakhir adalah dapat menghilangkan pikiran saya adalah orang yang lemah yang tak sebanding dengan teman-temanku. Nah, adapun pendekatan yang dipilih dalam hal ini adalah konseling REB, rational emotive behavior, dengan pendekatannya adalah konseling kelompok, dan teknik yang digunakan adalah dispute kognitif dan pekerjaan rumah. Kenapa menggunakan pekerjaan rumah? Karena ditunjukkan karena ini pertemuan pertama, nantinya dengan adanya diberikan pekerjaan rumah, untuk pertemuan kedua akan dapat melihat bagaimana sih perkembangan yang telah dilakukan oleh setiap anggota kelompoknya, sehingga untuk pertemuan kedua nantinya dapat lebih diukur perubahan yang telah dicapai dan apa yang akan dilaksanakan ke depannya terkait dengan pikiran-pikiran irasional yang kemungkinan sudah dibentuk menjadi pikiran yang lebih rasional. Nah, teknik pemecahan masalahnya adalah dispute kognitif dan pekerjaan rumah. Medianya adalah ada kertas komitmen dan lembar tugas. Nah, adapun sumber yang digunakan dalam penyusunan ini mengacu menggunakan 3 sumber, yakni Kore, Jacobs, dan Komalasari. Nah, adapun selanjutnya tahap-tahap konseling. Yang pertama adalah tahap pembukaan. Di tahap ini difokuskan untuk membina hubungan baik.
Yang pertama, pemimpin kelompok mengucapkan salam, tersenyum ramah kepada konseli ataupun anggota kelompok, serta mempersilakan duduk di tempat yang dirasa nyaman. Yang kedua, selanjutnya menerima anggota kelompok dengan penuh kehangatan, penghargaan, dan empati. Yang ketiga, berdoa sebelum proses konseling dimulai. Yang keempat, berkenalan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kesepakatan saat proses konseling seperti time limit, role limit, confidentiality limit, dan pengisian kertas komitmen. Nah, yang terakhir di tahap ini adalah menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok ke depannya. Memasuki tahap transisi, yang pertama menjelaskan tahapan lanjutan konseling kelompok yang nantinya akan dilaksanakan, menjelaskan kesiapan seluruh anggota kelompok, memelihara suasana kelompok tetap dalam keadaan kondusif, dan mengarahkan anggota kelompok ke tahap selanjutnya. Selanjutnya memasuki tahap inti. Nah, di sini meminta anggota kelompok melupakan masalah yang dialaminya. Apa saja masalah yang dialaminya? Nah, lalu pemimpin kelompok menjelaskan hubungan pikiran dan gangguan emosional sebagai konsep dasar dari rasional emotive behavior ini. Lalu membahas masalah yang disepakati secara luas dan mendalam seputar masalah anggota kelompok terkait dengan anggapan bahwa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Nah, di sini nanti akan disepakati masalah siapa sih yang akan dibahas. Dalam hal ini adalah masalah dari anggota kelompok 3. Lalu setelah ditentukan bersama-sama antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok ini mengidentifikasi pikiran irasional anggota kelompok. Nah, selanjutnya pemimpin kelompok membantu mengidentifikasi pikiran irasional anggota kelompok tersebut. Selanjutnya pemimpin kelompok menghimbau kepada anggota kelompok untuk menentang pikiran irasional anggota kelompok dengan cara memberikan pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, di sini diperlukan kerjasama anggota kelompok. Pemimpin kelompok di sini hanya mengarahkan agar yang mendispute ataupun menentang pikiran irasional itu adalah anggota kelompok lainnya, yakni anggota kelompok 1, anggota kelompok 2, anggota kelompok 4, dan anggota kelompok 5. Selanjutnya setelah selesai, pemimpin kelompok mengidentifikasi pikiran rasional sebagai ganti pikiran yang irasional. Maksudnya mengidentifikasi pikiran rasional sebagai ganti dari pikiran irasional. Nah, dalam hal ini nantinya setelah didispute, konselor ini akan bertanya kepada anggota kelompok apakah sudah ada diidentifikasi dengan berbagai pertanyaan dari pemimpin kelompok, apakah sudah ada pikiran yang irasional yang awal tadi sudah dibentuk menjadi pikiran yang rasional dari proses dispute dari anggota kelompok tadi. Nah, memasuki tahap penutup, pemimpin kelompok menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan segera berakhir. Pemimpin kelompok menyimpulkan hasil konseling yang telah dilakukan. Selanjutnya, pemimpin kelompok menyampaikan kesan dan pesan dari konseling ini. Begitupun anggota kelompok juga dituntut untuk menyampaikan bagaimana sih pesan-pesannya. Hal tersebut juga dapat digunakan oleh konselor sebagai data apakah ada perubahan dalam pelaksanaan konseling ini. Selanjutnya, pemimpin kelompok memberikan penguatan kepada anggota kelompok dengan cara pemberian tugas. Nah, untuk lembar penugasannya terampil, dan yang selanjutnya pemimpin kelompok menyepakati kegiatan konseling kelompok berikutnya dan masalah siapa yang akan dibahas selanjutnya. Jadi, setelah masalah yang kelompok 3 ini sudah dapat terselesaikan di pertemuan pertama, nantinya pertemuan selanjutnya akan membahas permasalahan kelompok yang lainnya. Namun sebelum memasuki kelompok lainnya, permasalahan anggota kelompok lainnya, perlu juga konselor mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan oleh setiap anggota kelompok terkait dengan tugas yang telah diberikan. Seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya pemimpin kelompok memberikan tugas pembuatan rencana aktivitas harian. Nah, ini formatnya tadi terampil. Dan yang terakhir, pemimpin kelompok menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kali ini dan ditutup dengan berdoa. Adapun evaluasi proses dan hasil yang dilakukan, yang pertama evaluasi proses.
di sini mengamati partisipasi dan antusiasme anggota kelompok dalam mengikuti layanan, mengamati interaksi antar anggota kelompok, dan mengamati keterlaksanaan tahapan layanan. Dan evaluasi hasilnya menentukan kebermaknaan pengalaman konseli dalam proses konseling, dalam hal ini adalah anggota kelompok dalam proses konseling, dan mengidentifikasi tercapaian tujuan layanan. Nah, adapun format evaluasi proses dan evaluasi hasil juga terampil. Berikut merupakan lampiran-lampiran terkait dengan yang pertama, instrumen penilaian proses hasil konseling kelompok. Yang ini evaluasi proses, dalam hal ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan konseling kelompok ini berlangsung. Nah, ini yang mengisi adalah konselor. Nah, selanjutnya evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini ditujukan pada konseli setelah di tahap penutupan, setelah proses konseling berjalan dan diisi oleh anggota kelompok. Nah, di sini ada sekitar 6 pertanyaan. Nah, berikut juga format komitmen layanan konseling yang digunakan dan diisi ketika tahap pembukaan, tahap awal maksudnya. Nah, di sini ada saya berjanji untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini sehingga selesai dan bersedia mengerjakan tugas yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Nah, di sini nanti ada paraf setiap anggota kelompoknya dan diketahui oleh pemimpin kelompok. Nah, hal ini digunakan agar nantinya anggota kelompok ini tidak keluar di tengah jalan dan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian dari proses konseling kelompok. Nah, selanjutnya adalah proses penugasan. Yang dimaksud kegiatan harian di sini adalah, nah, setiap hari itu apa saja sih pikiran irasional yang muncul. Terus tadi kan sudah diberitahu, ternyata pikiran irasional ini nantinya bisa dirubah kepada pikiran yang rasional untuk membantu dalam mengatasi sebuah permasalahan. Nah, bagaimana cara merubahnya nanti ditulis oleh anggota kelompok tuh. Habis itu setelah dapat merubah emosi seperti apa yang dapat terjadi, misalnya sedih, senang, seperti itu, dan perilaku yang menyertainya, nantinya perilaku seperti apa, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari RPL konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavior dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.